Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para umat Tuhan. Kita berkumpul pada saat malam hari ini dan kita rindu untuk menyembah, meninggikan Tuhan dan menaikkan setiap permohonan dan doa-doa kita. Dan kita percaya bahwa Allah selalu hadir, Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada, asalkan kita percaya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai doa kita pada saat malam hari ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa surga, terima kasih atas segala berkat dan nugerah-Mu, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi hidup kami ya Tuhan. Pada saat malam hari ini kami datang kepadamu, kami rindu untuk menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga hidup kami, menyertai hidup kami ya Tuhan. Engkaulah yang layak kami sembah dan kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai doa kami pada saat malam hari ini. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kita percaya bahwa roh Tuhan, roh Allah di tempat ini. Dia di dalam setiap diri kita. Roh Kudus hadir di sini. Kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama katakan roh kudus. Roh kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Di antara kita.
atas segalanya ya Bapa. Kau yang layak terima pujian dan penyerahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku satu-satunya layak diagungkan, satu-satunya layak ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian penyembahan kami ya Tuhan. Yang terbaik bagimu ya Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau bersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami ya Tuhan.
sebentar lagi mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Demikian kami percaya firman kami jadi rema dalam kehidupan kami dan terang dalam jalan hidup kami ya Tuhan. Memberkati pula hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang beliau perkatakan itu sungguh-sungguh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun Anda berada malam hari ini, kita boleh bersama-sama mengikuti live streaming doa malam. Saya percaya jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GBI Sokit, semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan juga untuk setiap kita sekalian yang boleh bergabung bersama-sama, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 mulai demikian sampai ayat yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita bersama-sama dalam 10 hari dari hari Kamis yang lalu. Kita boleh bersama-sama memperingati hari di mana Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian dan minggu besok kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta. Nah saudara, saya percaya bahwa setiap kita sekalian memahami kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan minggu lalu bahwa zaman ini adalah zaman di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi penantian kita bukan menantikan Roh Kudus turun dari surga, tetapi hari-hari ini ke depan, Anda dan saya boleh bersama-sama menikmati lawatan Tuhan. Anda dan saya bisa bersinergi dengan Roh Kudus. Karena itu mari saya mau mengajak kita sekalian melihat ada hal-hal penting dari ayat-ayat ini. Secara cepat saya akan sampaikan buat kita sekalian. Yang pertama, bahwa ketika Yesus bicara kepada murid-murid waktu itu, Roh Kudus belum dicurahkan. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa apabila nanti Roh Kudus dicurahkan, dan dengar baik-baik, hari-hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus tinggal dalam hati dan hidup kita sekalian. Nah, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Waktu itu Yesus berkata kepada murid-murid di ayat yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan datang dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan saya percaya bahwa setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan. Tuhan Roh Kudus menuntunmu, membawamu ke dalam pemahaman kebenaran. Saudara, bicara menuntun, memimpin, itu sama seperti seseorang yang menggandeng orang yang buta, tidak bisa melihat, menyeberang. Maka orang kita atau orang yang bisa melihat, yang menuntun orang buta itu, memegang tangannya, menuntun, membimbing, menyeberangkan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, saya percaya Roh Kudus hari-hari ini akan menuntunmu, membawamu mengerti, memahami firman, memahami kebenaran yang ada dalam Kristus.
Karena itu mari saya mengajak kita sekalian bersinergi dengan Roh Kudus hari-hari ini dan seterusnya tentunya. Bukan saja dalam masa 10 hari kita boleh menantikan, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tetapi saya percaya sepanjang hari kehidupan kita ke depan pun kita bersinergi. Mempersilahkan Roh Kudus menuntun hidup kita memahami kebenaran yang mungkin belum bisa kita pahami. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13 bagian B di sana dikatakan, sebab ia tidak akan memberitakan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, ini konteks ini perlu dipahami. Saya berharap jemaat GBI Sokit harus tetap bersandar kepada Roh Kudus, tetapi kita juga mengerti bahwa Roh Kudus menuntun Anda dan saya tidak bertentangan dengan firman. Yang dimaksud Roh Kudus akan memberitakan hal-hal kepadamu, hal-hal yang akan datang. Konteks ayat ini Roh Kudus belum diturunkan. Roh Kudus masih di surga, Roh Kudus belum turun ke dunia. Dan ia akan memberitahukan kepada murid-murid, kalau Roh Kudus turun, murid-murid akan dibawa mengerti hal-hal yang akan datang. Nah, konteks hari ini, firman sudah lengkap. Cukup pewahyuan itu. Jadi tidak perlu mencari pewahyuan. Kadang-kadang kita berdoa, berkata bahwa saya dapat ini, dapat itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan dengan tegas untuk jemaat GBI Sokit. Roh Kudus menuntunmu, menuntun hidup kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada penglihatan, ada pernyataan yang menyimpang dari firman, jelas firman Tuhan berkata, Yesus berkata, Roh Kudus akan datang, ia akan berkata-kata bukan dari kata-katanya sendiri, tapi yang didengar daripadaku, kata Yesus. Saudara, mari saya mau mengajak kita sekalian. Memang kita jemaat GBI, Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul, kita gereja yang percaya bahwa Roh Kudus mujizat masih ada sampai hari ini. Tetapi dengar baik-baik, Roh Kudus tidak akan membawa kita menyimpang dari firman. Jadi sekali lagi, mari selaraskan hidup kita. Karena itu bergaul dengan firman, mengikuti tuntunan Tuhan. Roh Kudus membawa kita sekalian. Saya percaya sudah genap firman itu. Jadi tidak perlu ada pewahyuan-pewahyuan lagi. Cukup firman Tuhan. Dan saya bersyukur gereja kita menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Alkitab Perjanjian Lama teks Ibrani, Alkitab Perjanjian Baru teks Yunani, dalam bahasa asli, benar tanpa salah. Karena itu kita menjunjung Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Dan saya bersyukur kita ada di wadah di mana gereja kita sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kita. Tetapi mari kita belajar bergaul dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntunmu kepada hal-hal yang mungkin belum Anda pahami dari firman Tuhan. Tapi saya percaya kuasanya yang ajaib akan menuntunmu melihat sesuatu yang dahsyat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, iya, Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Yesus. Yang dilakukan Roh Kudus adalah mempermuliakan Yesus. Jadi sekali lagi, saya mau mengajak jemaat GBI Sokit. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, maka hidupmu akan mempermuliakan Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau hidupmu tidak mempermuliakan Yesus, saudara, kita perlu bercermin lebih lagi. Betulkah aku dituntun oleh Roh Kudus? Jangan sampai rohnya yang sudah tinggal diam dalam hidup kita berduka karena perilaku dan sikap hidup kita.
Alkitab jelas mengatakan, Yesus berkata, Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Jadi dengar baik-baik, hidupmu, hidupku, hidup kita sekalian belajar mempermuliakan Tuhan Yesus. Perkataanmu, perilakumu, dalam berumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, kita bergaul dengan masyarakat, hendaknya semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Saya berharap dalam 10 hari ini kita akan lebih lagi dibawa. Dan saya berdoa bukan sampai hari Minggu besok, hari Pentakosta saja, tapi seterusnya engkau mengalami lawatan Roh Kudus. Engkau dituntun olehnya untuk mengalami pertolongan. Engkau akan dibawa makin mengerti kebenaran. Seluruh kebenaran yang mungkin selama ini kita tidak mengerti. Saya berdoa, Rohnya yang kudus akan menuntunmu, membawamu memahami hal itu. Kemudian ada hal-hal yang luar biasa. Saudara, sekali lagi, semua sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Kejadian sampai kitab Wahyu cukup 66 kitab buat kita. Dan saya percaya ketika Anda bergaul dengan firman, Anda akan mendapatkan harta yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya Anda akan mempermuliakan Yesus. Dan Tuhan disukakan melalui hidupmu. Mari di rumahmu masing-masing, di tempatmu mengikuti live streaming, bisa lihat yang ada di sebelahmu, anggota keluargamu, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Rohnya yang kudus diberikan kepada kita untuk mendampingi kita mengerti setiap kebenaran. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus baik, Yesus luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian, tutup Alkitabmu, kita mau berdoa. Biarlah dalam sepanjang doa-doa Anda 10 hari ini, Tuhan akan melawat hidupmu. Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan akan membawamu makin mengerti dan makin mengenal Dia Allah yang duduk di tata di sorga. Dan Dia sudah utus Rohnya yang kudus untuk mendampingi kita. Dan sampai pada kesudahan zaman, Tuhan berjanji akan membawamu menikmati kemuliaan yang luar biasa. Kita boleh mempermuliakan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami bersyukur. Tuhan dahsyat buat kami. Tuhan luar biasa buat kami. Kami bersyukur anugerah-Mu ajaib buat kami Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Dalam masa kami boleh mempersiapkan diri menikmati masuk hari Pentakosta. Di mana hari waktu itu Roh Kudus, Roh-Mu yang dahsyat itu dicurahkan. Dan zaman ini Roh-Mu sudah dicurahkan dan tinggal dalam hidup kami. Bagian kami mau bersinergi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu Engkau akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran yang mungkin kami belum pahami hari-hari sebelumnya. Kami belum pahami, kami belum mengerti. Biarlah hari-hari ini ke depan seterusnya kami boleh mengerti bahwa kebenaran-Mu dahsyat buat kami Tuhan. Engkau sudah menyingkapkan rahasia yang luar biasa. Sampai kesudahan zaman pun sudah tercatat di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kami bersyukur. Itu karya-Mu Roh Kudus. Itu karya-Mu Roh Kudus. Dan biarlah kami boleh makin hari makin memahami, makin mengerti. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh mempermuliakan Engkau, Yesus Tuhan kami. Mari Bapak Ibu Saudara malam hari ini angkat hatimu, angkat kedua tanganmu. Mari kita berdoa malam hari ini. Saya mau berdoa buat kita sekalian. Biarlah setiap kami dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami mengalami kelemahan, keletihan. Mungkin kami mengalami kelesuan dalam perjuangan iman kami. Kami berdoa melalui Roh-Mu yang kudus.
Engkau membangkitkan semangat kami kembali, membangkitkan hidup kami kembali. Biarlah kami berkobar-kobar mencintai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau baik buat kami. Kami boleh ada bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Kami sedang mempersiapkan diri, memperingati hari Pentakosta. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Ini zaman anugerah. Roh-Mu berkarya lebih dahsyat atas umat manusia di bumi ini. Karena itu kami sepakat mengangkat hati kami, mengangkat kedua tangan kami. Kami berdoa secara khusus. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia. Kami berdoa buat setiap pulau demi pulau yang ada, sampai setiap daerah yang ada di negeri kami. Mari Tuhan, kami berdoa kalau dalam beberapa bulan ini pandemi COVID-19, oh begitu luar biasa, tapi kami bersyukur kuasa-Mu dahsyat atas negeri ini. Roh-Mu bekerja atas negeri ini. Pemulihan terjadi atas negeri ini. Memberkati para pemimpin negeri kami. Mari Tuhan, Kau berkati presiden kami, wakil presiden, staf menteri yang ada, sipil militer yang ada. Tuhan, kami berdoa TNI, Polri, kami berdoa untuk eksekutif, yudikatif, legislatif. Kami berdoa Tuhan, setiap pejabat pemerintah yang ada, diberkati setiap mereka, diberkati setiap mereka. Kami berdoa Tuhan, negeri kami terus dipulihkan, negeri kami dipulihkan, bangsa kami dilawat oleh Engkau. Pertobatan besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Negeri kami ini milik-Mu Tuhan, negeri kami ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi, tetap di rumahmu masing-masing. Engkau tetap mengangkat hatimu, mengangkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat setiap kita sekalian. Tuhan, Kau melawat setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami banyak pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Usaha setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberkati, pekerjaan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberkati, kesehatan, kehidupan kami, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib buat kami. Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tetap hati menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kami mengangkat hati kami mengangkat kedua tangan kami. Kami terima rahmat berkat anugerah-Mu Bapa, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus, tuntunan-Mu Roh Kudus menyertai hidup kami. Dari hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu besok kita ibadah live streaming jam 8 pagi, hari Pentakosta. Siapkan hatimu dan hidupmu untuk dilawat Tuhan lebih lagi. God bless you all.